Oke, Daster, jadi kali ini gua bakalan atau orang bakalan podcast. Anjay, podcast gak tuh, Bos? Ya, gua bakalan podcast, orang bakalan podcast sama Remon ya, sama Remon. Remon ini berasal dari Bandung dan Bandungnya Bandung Timur. Tapi orangnya agak ngaco sih dikit, agak nyablak juga, sedikit tolol juga, tapi banyak pesan moral dari kelakuan dia yang emang agak goblok ya. Oke, Hermon, gas Mon, Duke Demon. Itu susu ultra ada di endorse ya. Oke. Duke. Emang dia agak star lagi. Agak sindrom. agak sindrom TikTok karena ya emang TikTokers juga nih seorang Remon ini. Seleb-talk ya, ada suara Mon, suara siapa ya? Tapi yang takut suara siapa ya? Itu ada orang biasanya di belakang kamera. Jadi di belakang kamera ini yang kalian tonton di sini, di belakang sana ada orang, dan itu suara siapa nanti juga bakal ada suara-suara lagi. Pokoknya yang paling ganteng. Nah, itu suara-suara mistis lah. Suara-suara yang berisik naon lah kayaknya. Come on, man. Kalian komen di bawah ini siapa tuh orangnya, oke? Jadi gitu Mon, yang aing mau bahas jadi sekarang itu kesimpulannya adalah kesimpulan guys. Maaf nih. Ya jadi gimana? Jadi yang mau aing bahas adalah di sini pergaulan yang toksik. Cara keluar dari pergaulan yang toksik untuk menjadi lebih baik. Tapi menurut mana nih pergaulan yang toksik itu yang seperti apa sih, Mon? Kalau menurut aing toksik teh apa sih? Aku mah nggak ngerti dah apa sih. Kalau menurut aing toksik teh racun, Bro. Wah, racun. Apa racun tikus? Ini Asia. Toksik buat beri teh. Asli? Enggak. Jadi menurut aing ya, menurut aku tuh ini nggak terlalu baku aku tuh. Nggak apa-apa biar kayak mesra gitu nggak sih? Aku kamu. Kalau kata aku sendiri ya gitu gak sih mana? Campur. Ya, Ji. Kalau menurut aing toksik tuh adalah sebuah dampak yang ngerugiin buat kita ya nggak sih? Menurut aing bisa jadi toksik. Jadi Racun lah, misalnya racun. Umpamanya gini lah, mana dapat penyakit yang itu bakal ngerugiin mana. Oke. Tapi di balik itu semua tuh dari toksik itu tuh kalau mana bisa keluar dari toksik itu, mana pasti dapat banyak hikmah. Tapi susah. Goblok, cobain dulu makanya anjing. Susah banget enggak sih? Apa? Untuk keluar dari ya, toksik teh. Emang susah. Sih? Emang susah. Teman-teman juga pasti pasti. Mungkin di salah satu teman-teman yang lagi nonton ini mungkin ada yang sedang mengalami itu. Nah, makanya kita pecahkan di sini. Nyarung ini. Oke. Jadi gitu, Mon. Jadi gitu. Nah, kan ya yang dulu juga pernah nggak menjadi apa ya? Jadi pemeran utama. Jadi pemeran utama yang pertama yang pernah juga jadi toksik. Yang apa ya, orang yang apa ya, kalau sinetron tuh antagonisnya. Yang ngeledek orangnya. Aing juga pernah yang diledeknya. Tapi itu tuh ya aing dulu lihat orang yang kayak berkarya gitu, anjing naon sih sia teh alay gitu loh. Apa sih? Dipanangnya apa sih gitu ya? Apa sih kamu tuh ngapain gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan pas orang mau pas orang mau bertumbuh, kebalik orang yang jadi yang diledekin deh gini kan. Nah, maksudnya gini loh, orang tuh pengen bertumbuh, tapi orang tuh nggak mau dijauhin sama yang ini, nggak mau dijauhin, dan orang tuh takut dijauhin. Pertama takut dijauhin, yang kedua orang nggak mau lagi diceng-cengin, tapi orang pengen keluar dari sana gitu loh. Karena apa? Orang pengen bertumbuh lah, karena orang punya visi dan segala macem kan gitu loh. Namun orang yakin di sini nggak cuma orang yang pernah ngalamin ini. Sekarang pun pasti ada yang sedang mengalami itu gitu loh. Jadi intinya gini lagi lah. Kalau kita ngebahas tentang toksik emang panjang sih, ya nggak sih? Panjang banget gitu. Tapi kuncinya satu, mana kalau pengen maju, pengen ngelangkah, pasti ada resikonya, ya nggak sih? Ada resikonya. Di balik mana ngelangkah tuh, pasti banyak orang yang ngejudge. Mau mana ngelakuin sebaik-baik apapun itu pasti ada pasti yang ngejudge-nya gitu. Sebaik-baiknya Agim, mana Agim? Baik-baiknya Rasulullah lah. Nah, sebaik-baiknya Rasulullah juga pasti ada yang ngejudge gitu. Jadi mana jangan terlalu memikirkan sekeliling mana. Oke, boleh. Oke, fine aja gitu. Mana mikirin sekeliling mana, tapi apakah sekeliling mana itu dapat ngasih dampak yang baik buat mana enggak gitu ke depannya. Kalau misalkan mana pengen ngelaju buat diri mana sendiri, ya udah
ambil Tapi mana pernah nggak berada di posisi itu? pernah goblok. Nah itu caranya mana nanggepin itu tuh gimana? Bodo amat sih. Walaupun mana posisi bodo amat mana tetap dalam circle itu atau posisi mana udah aja yang bodo amat cabut gitu. Aing gini gimana? Aing gini orangnya ya. Jadi orang juga orangnya nggak enakan pertama itu. Orang terlalu memikirkan orang lain, terus terlalu overthinking juga. Dan itu yang mikir tuh itu benar-benar kayak apa ya? Kayak ngerugiin buat yang sendiri gitu. Oke, boleh lah. Fine aja kalau misalkan orang overthinking, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya nggak sih? Terus banyak teman-teman juga yang insecure ya, ini ngebahas. Insecure tuh banyak juga orang-orang yang insecure gitu. Sebenarnya boleh insecure. Satu mon ini dulu. Iya enggak. Iya udah balik lagi ke toksik ya. Ya pokoknya mah gitu nanti ngebahas tentang insecure tadi. Pokoknya ya orang ngadepinya tuh dengan cara bodo amat gitu. Bodo amat. Nah bodo amatnya tuh bodo amat kalau tadi yang bilang bodo amat di dalam lingkungan tersebut. Tetap dalam circle itu tapi bodo amat. Atau mana ya udah yang cabut tapi bodo amat gitu loh. Orang biasanya ya kalau misalkan udah nggak betah sama lingkungan orang tahu diri. Maksudnya tahu diri tuh kalau misalkan lingkungan aing udah bukan amit-amitnya udah ngobrolin aing atau udah ngomongin aing segala macam udah inilah ya kedok di belakang gitu ya udah kedok di belakang ya udah aing out gitu. Kalaupun misalkan fine aja it's okay, walaupun ngomonginnya di depan aing mon mani gini mon nyangges gitu, itu fine aja gitu buat aing gitu ya. Aja maksudnya kan kepikir kritis kalau kritis ya. Bodo amat gitu, mau mending ngomong langsung di depan gitu daripada di belakang gitu. Oke. Benar tuh sih. Daripada ngomongin di belakang juga akan jadi mana berubah juga ya. Sebenarnya toksik itu juga. Tapi kadang gini mon, ada temen yang sebenarnya dia tuh ingin menyampaikan itu, tapi nggak enak jatuhnya tuh jadi ke temennya, ngerti nggak sih? Ngerti. Yang akhirnya nyampe sama mana gitu loh. Ngerti. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Kalau tujuan si orang itu tuh sebenarnya pengen ngomong sama mana, cuman nggak enak karena nggak enakan nih yang ngomonginnya. Itu kan cuman biar sampai ke mana omongan itu, caranya dia ngomongin mana ke teman mana. Sebenarnya kalau ngomongin nyangis bayu-bayu wae, ya udah biarin aja, cuman ya orang mah mana cukup tahu gitu. Misalkan cukup tahu diri gitu. Pokoknya mah gitu ya sih, aing mah orangnya cutari, ya udah gitu. Kalau misalkan ada orang yang kayak gitu ya udah. Jadi akan ada beda lah pas gitu ya. Bakal lebih jaga jarak lah. Bakal jadi jarak. Beda aja gitu. Gitu orangnya. Berarti caranya Maneh untuk keluar dari toxic relationship itu adalah toxic relationship dalam circle ya, maksudnya yang bukan pacaran. Adalah Maneh lebih ke bodo amat aja. Yang penting orang berkreasi karena orang punya visi. Nah, sekarang pun orang kayak gitu sebenarnya mon. Dan ya dulu sempat bingungnya adalah orang pertama pengen berkreasi, tapi orang nggak mau dibully, ngerti nggak sih? Tapi kesini ya udah, ketika orang dapat pilihan, di sana ada pilihan, di sana ada konsekuensi, ya udah hajar boleh. Karena orang punya visi juga mon. Udah balik lagi ketika pengen keluar dari circle yang toksik, bisa jadi buat dulu visi ya nggak sih? Buat dulu visi yang besar ya. Visi aing kayak apa gitu. Buat kedepannya tuh mau ngapain? Gitu. Kalau misalkan Maneh percuma Maneh teh misalnya di dalam lingkungannya toksik tapi nggak punya visi, terus saya ke bawah toksik. Iya pasti nggak punya prinsip ya. Nggak punya prinsip juga nggak bakal maju-maju. Oke, jadi yang pertama adalah kalian kudu punya, Anda dan Maneh kudu punya prinsip. Itu pertama. Kata yang terbaik. Sebenarnya banyak banget sih toksik. Ada toxic relationship, terus ada toxic pertemanan. Nah tapi gini, ketika posisi orang di posisi orang yang toksik, yang malah orang yang apa ya, orang yang ceng-cengin, orang yang toksiknya. Nah kan ada lah kasarnya di sini ada teman-teman juga pasti yang ceng-cengin orang berkarya, tapi malah si orangnya sendiri tuh nggak pede juga. Kadang orang yang ceng-cengin itu tuh pengen, tapi dia tuh nggak pede, ngerti gak sih? Tapi pengen ngelakuin hal itu. Iya mungkin dia sana lah kelebihan dia dalam menceng-cenginnya. Si Eta teh harusnya gitu. Berarti ya goblok gitu. Goblok tuh apaan pak? Goblok apa tuh? Sebenarnya gitu. Ya apa lagi? Ya pokoknya jangan toksik lah. Kalau Maneh pengen toksik mah jangan sorangan, buat diri lo sendiri. Anjing gak enakan. Jadi buat lu pada perhatiin diri sendiri, dan lu pada juga punya bokap dan nyokap yang perlu dibahagiakan. Karena kehidupan lo
tidak dijamin oleh pertemanan lah. Oke, kalau misalkan lingkungan kalian udah merugiin buat diri kalian sendiri, ya udah cepet-cepet cabut sih menurut saya sebelum terlambat. Sebelum cutari dan mana tahu cutari itu apaan? cukup tahu tanam diri, cukup tahu tanam dalam diri. Terus mana tahu nih kedepannya mau ngapain. Oke. Pokoknya sudah prinsip hidup lah nih. Aing juga sebenarnya teh prinsip teh aing aya, cuman aing teh jelema mana gitu teh nih. Kalau kata Mane mah kemarin cenah harus sistematis aja. Nah, hidup teh harus sistematis. Gimana tuh Mas? Sistematis itu adalah salah satu sistem yang berjalan dengan sistem. Wah, macam sih. Sistem yang berjalan dengan matis. Nah, eta aing resep anjing. Sistematis. Ya, sistematis. Jadi sistematis itu gini ya. Tertata. Jadi tertata. Kalau kata perusahaan SOP ya. Nah, ada SOP-nya. Jadi ketika orang pengen dapetin 25 juta misalkan targetnya. Nah, itu caranya gimana di breakdown lagi atau ada poin-poinnya diruntutin harus lagi. Harus ngapain gitu kan, Mon. Itu tuh harus berjalan dengan jangan aclok-aclokan, jangan tiba-tiba anjing kaluhur kan terus cuanya. Jadi harus sistematis, step by step lah sistematis mah. Gitu kalau menurut aing. Gitu di Oke. Tapi kayaknya kejam sih, mantap. Nah, tapi di dalam pergaulan toksik ini bisa berdampak orang pertama jadi insecure. Yang pertama mana teh bisa insecure ini loh. Insecure kadang gini orang pernah juga ngalamin soalnya. Orang teh pergi kemana nongkrong. Orang dulu pakai Mio M3, teman-teman orang ada pakai mobil, pakai dulu siapa sih? Ya Sirius pakai mobil segala macam tuh pada pakai mobil, pakai motor bagus kayak orang tuh pakai Mio sendiri gini kan. Terus itu jujur nggak pede, tapi dulu bukan bahasanya bukan insecure. Dulu mah lebih ke era gitu.